proses KLT kita awali dengan proses aktivasi dari plat KLT, di mana plat KLT yang kita gunakan akan kita elusi dengan menggunakan metanol. Selanjutnya, setelah dielusi, plat tersebut akan kita keringkan pada oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, setelah plat ini kering, selanjutnya kita akan lakukan penotolan. Penotolan sampel kita lakukan pada plat KLT dengan menggunakan pipet kapiler. Penotolan sampel kita lakukan pada batas bawah penotolan. Nah, sebelumnya plat yang kita gunakan untuk KLT ini akan kita potong sesuai dengan ukuran, kemudian kita berikan tanda batas atas dan tanda batas bawah. Tanda batas bawah berjarak 1 cm dari batas bawah plat, kemudian tanda batas atas berjarak 0,5 cm dari batas atas plat. Nah, penotolan sampel kita berikan pada tanda batas bawah sebanyak 5 mikro. Nah, sampel yang kita totolkan itu kita lakukan sebanyak 3 kali penotolan. Nah, di sini kita menggunakan 2 jenis sampel, yaitu ekstrak daun jati Belanda dengan metode reflux dan metode maserasi. Jadi metode reflux kita totolkan sebanyak 3 kali dan metode maserasi kita totolkan juga sebanyak 3 kali. Kemudian sebagai baku pembanding kita gunakan quercetin. Nah, quercetin kita totolkan sebanyak 2 kali. Nah, nanti penotolan pertama untuk sampel reflux dan maserasi akan kita gunakan untuk menganalisis keberadaan flavonoid dengan menggunakan reaksi warna penampak noda H2SO4. Kemudian totalan yang kedua kita gunakan untuk menganalisis dengan penampak noda citroborat. Kemudian yang totalan yang ketiga akan kita gunakan untuk menganalisis keberadaan senyawa flavonoid tanpa reaksi atau tanpa penampak noda. Jadi hanya akan kita identifikasi pada sinar tampak, sinar UV 254 dan 366 saja. Begitu juga pada baku pembanding yang totalan pertama akan kita reaksikan dengan H2SO4, kemudian totalan kedua yang akan kita reaksikan dengan citroborat. Nah, setelah selesai ditotolkan, sebelumnya akan kita keringkan terlebih dahulu plat KLT yang kita telah berikan totalan sampel, baru kemudian kita masukkan dia ke dalam chamber. Nah, chamber yang kita gunakan di sini sebelumnya telah kita isi dengan pelarut atau eluent yang kita gunakan. Sebelumnya, chamber akan kita tambahkan dengan eluent, yaitu dalam praktikum ini adalah metanol dan kloroform. Kemudian setelah kita tambahkan akan kita diamkan hingga jenuh. Nah, untuk penjenuhannya kita dapat bantu dengan penambahan kertas saring di dalamnya. Kemudian nanti kita eluent tersebut akan naik ke kertas saring dan membantu penjenuhan dari eluent di dalam chamber. Nah, perlu diingat bahwa pada proses penjenuhan chamber tidak boleh kita pindahkan ke tempat lain. Jadi mulai dari pemasukan eluent itu harus tetap berada pada posisi yang sama. Nah, setelah jenuh baru kemudian kita gunakan untuk mengelusi plat KLT yang telah kita berikan totalan sampel tadi. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sampel yang kita gunakan telah terelusi. Nah, elusi yang kita lakukan itu nanti berakhir ketika eluent yang digunakan kan dapat dilihat pada gambar bahwa terlihat eluent yang kita gunakan naik ke dalam sampel, naik ke dalam plat KLT. Kemudian nanti batas akhirnya adalah sampai batas atas. Nah, ini adalah plat KLT yang telah selesai dielusi. Jadi di sini terdapat beberapa pita-pita
Nah, setelah kita identifikasi dengan menggunakan setelah kita lihat dari sinar UV 254 akan terlihat seperti ini. Terlihat terdapat noda yang sejajar dengan noda baku pembanding yaitu quercetin. Nah, noda-noda tersebut diduga adalah senyawa flavonoid. Kemudian baru kita akan reaksikan ya dengan penampak noda. Nah, ini adalah hasil yang diperoleh setelah diberikan penampak noda pada sinar tampak. Nah, yang pertama itu diberikan H2SO4 10%, kemudian citroborat dan untuk baku pembandingnya juga diberikan citroborat dan H2SO4. Terlihat bahwa pada pembanding quercetin yang diberikan H2SO4 akan terjadi perubahan warna kemerahan pada noda yang memiliki kandungan flavonoid tersebut. Nah, sedangkan pada sampel yang kita reaksikan dengan H2SO4 tidak terlihat ada perubahan warna kemerahan. Nah, seharusnya jika sampel yang kita gunakan mengandung senyawa flavonoid, maka salah satu noda yang terdapat dalam sampel tersebut akan mengalami perubahan berwarna merah sama seperti noda yang terbentuk pada quercetin pada pembanding quercetin yang disemprot dengan H2SO4. Nah, selanjutnya nanti kita juga akan melakukan identifikasi dengan penampak noda citroborat. Citroborat ini adalah penampak noda yang spesifik digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan senyawa flavonoid. Sebenarnya ada senyawa penampak noda lain yang bisa kita gunakan yaitu HLCl3, namun pada praktikum ini kita tidak menggunakan penampak noda tersebut. Nah, ini adalah hasil KLT atau hasil kromatografi yang dilihat dari sinar UV 366. Terlihat bahwa sampel atau baku pembanding yang disemprot dengan citroborat, itu baku pembanding quercetin yang disemprot dengan citroborat akan berpendam warna pada gelombang 366 menjadi agak kehijauan. Nah, begitu juga pada sampel, seharusnya jika sampel kita terbukti mengandung senyawa flavonoid, maka sampel tersebut juga akan memberikan warna yang hampir serupa. Namun pada praktikum ini, hasil yang ditunjukkan tidak identik dengan baku pembanding yang kita gunakan. Jadi, belum bisa kita pastikan kandungan flavonoidnya, namun keberadaan flavonoid juga dapat kita identifikasi dengan keberadaan nilai RF dari sampel yang sama dengan nilai RF dari baku pembanding. Jadi di dalam praktikum ini sampel yang kita gunakan tidak ada memberikan perubahan warna yang sesuai dengan perubahan warna yang terjadi pada baku pembanding, namun keberadaan senyawa flavonoid dapat kita identifikasi dengan adanya noda-noda yang memiliki nilai RF yang sama atau noda-noda yang sejajar dengan baku pembanding yang kita gunakan. Nah, noda-noda yang memiliki nilai RF yang sama dengan baku pembanding tersebut dapat kita duga adalah senyawa yang sama juga dengan baku pembanding. Dalam hal ini adalah flavonoid.